Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arlinda Aulia Dewi dengan NIM 2892150 Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ulangan akhir semester 5 pada matkul analisa laporan keuangan dengan dosen pengampu Ibu Ifah Masrifah. Pada materi pertama yaitu pengertian analisis arus kas. Analisis arus kas penting dalam manajemen keuangan perusahaan karena memberikan wawasan yang mendalam tentang kesehatan keuangan perusahaan. Dengan memahami arus kas, manajemen dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait investasi, pengeluaran, dan kebijakan keuangan lainnya. Analisis ini juga membantu dalam mengidentifikasikan potensi masalah likuiditas yang bisa mengancam kelangsungan operasional perusahaan. Berikutnya ada analisis arus kas yang terbagi menjadi 3 kategori utama, yaitu yang pertama arus kas operasional atau operating cash flow. Arus kas operasional ini mencakup uang tunai yang dihasilkan atau digunakan dalam aktivitas operasional sehari-hari perusahaan, seperti penjualan produk atau jasa, pembayaran kepada pemasok, dan biaya operasional. Kemudian yang kedua ada arus kas investasi atau investasi cash flow. Di dalamnya mencakup uang tunai yang terkait dengan aktivitas investasi, seperti pembelian atau penjualan aset tetap, investasi dalam saham atau obligasi, dan penerimaan dari penjualan aset. Namun yang ketiga ada arus kas pendanaan atau financing cash flow. Arus kas pendanaan mencakup uang tunai yang berhubungan dengan pendanaan perusahaan seperti penerimaan dari pemberian hutang atau pembayaran hutang kepada pemegang saham dan perusahaan modal saham. Berikutnya peran penting analisis arus kas. Yang pertama mengukur kesehatan keuangan. Analisis arus kas kemungkinan perusahaan untuk mengukur sejauh mana kondisi kesehatan keuangan mereka dengan memeriksa apakah arus kas positif atau negatif. Perusahaan dapat menilai apakah mereka memiliki cukup uang untuk memenuhi kewajiban keuangan mereka. Hal ini indikator penting untuk kelangsungan bisnis perusahaan. Kemudian yang kedua perencanaan keuangan. Analisis kas membantu perusahaan dalam perencanaan keuangan jangka pendek dan panjang. Dengan memahami bagaimana uang tunai diproduksi dan digunakan, perusahaan dapat merencanakan pengeluaran, investasi, dan kebijakan keuangan lainnya dengan lebih baik. Kemudian yang ketiga ada pengembalian keputusan strategis. Informasi dari analisis arus kas membantu manajemen dalam mengambil keputusan strategi. Misalnya, jika perusahaan memiliki arus kas yang kuat, mereka dapat memutuskan untuk berinvestasi dalam ekspansi bisnis atau membayar utang lebih cepat. Di sisi lain, jika arus kas lemah, mereka mungkin perlu mengurangi biaya atau mencari perusahaan tambahan. Kemudian, cara melakukan analisis arus kas. Yang pertama yaitu mengumpulkan data. Langkah pertama dalam analisis arus kas adalah mengumpulkan data keuangan yang relevan. Anda perlu mengakses laporan keuangan perusahaan termasuk laporan laba, rugi, neraca, dan laporan arus kas yang sudah ada. Selain itu, Anda juga mungkin perlu mengumpulkan informasi tambahan seperti catatan transaksi dan laporan keuangan proyeksi. Kemudian yang kedua, identifikasi sumber arus kas. Pisahkan sumber-sumber utama arus kas perusahaan menjadi 3 kategori pertama. Arus kas operasional, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan. Proses ini akan melibatkan mengidentifikasi semua transaksi yang masuk dalam masing-masing kategori. Kemudian yang ketiga ada analisis arus kas operasional. Fokus pada kas operasional adalah langkah penting. Anda perlu memahami bagaimana uang tunai dihasilkan dari operasi perusahaan, termasuk penjualan produk atau jasa, penerimaan dari pelanggan, dan biaya operasional. Perhatikan apakah arus kas operasional positif atau negatif.
Kemudian yang keempat ada analisis arus kas investasi. Selanjutnya tinjau arus kas investasi yang mencakup pembelian dan penjualan aset tetap, investasi dalam saham obligasi, serta penerimaan dari penjualan aset. Perhatikan bagaimana aktivitas investasi mempengaruhi uang tunai perusahaan. Kemudian berikut ini adalah beberapa poin penting yang dapat diungkapkan. Yang pertama yaitu analisis arus kas adalah elemen esensial dalam manajemen keuangan yang memungkinkan perusahaan memahami bagaimana uang tunai dihasilkan dan digunakan dalam operasi mereka. Kemudian yang kedua dengan memisahkan arus kas operasional, investasi, dan pendanaan. Perusahaan dapat melihat komponen utama yang mempengaruhi kesehatan keuangan mereka. Yang ketiga, arus kas positif adalah indikator kesehatan keuangan, sementara arus kas negatif dapat menimbulkan resiko likuiditas yang serius. Yang keempat, analisis arus kas membantu dalam perencanaan keuangan, pengambilan keputusan strategis, dan mengidentifikasi masalah potensial. Yang kelima, melalui analisis arus kas, perusahaan dapat merencanakan proyeksi arus kas masa depan dan mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efisiensi operasional. Kemudian yang keenam, pemahaman yang mendalam tentang arus kas memungkinkan perusahaan untuk mengelola resiko dan mencapai tujuan keuangan jangka panjang mereka. Kemudian cara analisis cash flow. Yang pertama, bertujuan untuk membuat arus kas positif. Jika pendapatan operasional yang dimiliki perusahaan lebih besar dari pendapatan laba bersih, maka sudah bisa dipastikan bahwa perusahaan sedang dalam keadaan baik atau memiliki keuangan yang stabil. Kemudian yang kedua, berhati-hati dalam kas positif. Bisa dibilang tak semua arus kas yang positif tersebut merupakan pertanda bahwa arus kas perusahaan dalam keadaan baik. Kemudian yang ketiga, analisis arus kas negatif. Perlu Anda ketahui jika Anda juga wajib melakukan analisis pada setiap pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian yang keempat, menghitung free cash flow. Selain itu, sebelum Anda melakukan analisa cash flow, sebaiknya Anda menghitung free cash flow terlebih dahulu. Kemudian yang kelima, menciptakan kepercayaan yang berasal dari margin kegiatan arus kas. Keberadaan rasio margin dan dari arus kas aktivitas operasi merupakan suatu bentuk presentasi yang berasal dari keuntungan transaksi yang terjadi pada suatu periode tertentu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.